Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Rakyat Podcast di Maluku Utara maupun di seluruh Indonesia. Kali ini saya, Ali Akbar Muhammad, bukan Ali Akbar stand up comedy. Kami lagi bincang-bincang dengan salah satu orang yang cukup luar biasa, anak muda yang masih tetap konsisten di jalan perjuangan. Dia tidak hanya konsisten di jalan perjuangan, tapi dia juga konsisten menulis dari sejak kuliah S1 sampai S2. Dan bahkan sudah melahirkan satu buku. Pertama, saya Fikri Haikal dan udah lama nggak berjumpa dengan Bung Ali dan masih konsisten soal di perjuangan buruh. Saya juga asli dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Kemudian sekarang lanjut studi S2 di UIN Sunan Kalijaga. Dan kebetulan kemarin itu, biasanya skripsi S1 itu kan kita di Jogja jadi bungkus nasi aja begitu kira-kira, nasi yang keringan. Nah, tiba-tiba saya berkesimpulan kayaknya skripsi ini karena dia bentuknya pemikiran, kayaknya lebih cocok untuk ini ya, untuk dibuatkan buku aja. Entar nanti lebih luasnya adalah untuk dikritisi, tapi satu-satunya yang perlu saya tawarkan adalah bagaimana dialektika atau cara berpikirnya Kunto ini sebagai intervensi dari problem pendidikan hari ini. Nah, itulah kira-kira sekilas buku yang tadi disampaikan. Nah, mungkin itu aja sih sebagai perkenalan awal, Bung. Iya, terima kasih Bung Fikri. Teman-teman, buku beliau ini sudah bisa didapatkan di toko online maupun di toko buku ya. Kalau ke Jogja atau kalau nggak bisa ke Jogja ya, beli online. Nah, Bung, jadi akhir-akhir ini kan kita juga menghadapi persoalan di bangsa kita ini setelah Prabowo Gibran dilantik sebagai presiden dan wakil presiden, ada berbagai kebijakan yang itu justru melahirkan kompleksitas atau melahirkan berbagai problem. Nah, berkaitan dengan pendidikan, dalam programnya Prabowo Gibran itu juga ada bicara soal pendidikan, tapi konteksnya memberikan makanan kepada siswa, tentu siswa SD, SMP maupun SMA dalam kategori makan siang bergizi gratis. Wih, luar biasa ini. Nah, makan siang bergizi gratis ini ternyata di dalam prakteknya beberapa media kemudian beberapa data menunjukkan di lapangan justru terjadi berbagai kecurangan atau ada semacam dananya itu tidak mencukupi atau bahkan orang-orang yang bekerja untuk memasak itu juga tidak dibayar. Misalkan di Jakarta beberapa minggu belakangan saya membaca berita ternyata negara berhutang kepada orang-orang yang memasak tidak dibayar. Nah, terkait dengan kondisi itu, Bung, nah sebagai orang yang menulis terkait dengan pendidikan tentu untuk memajukan kesadaran bangsa kita ini, Bung sendiri melihatnya bagaimana kondisi program makan siang bergizi gratis? Baik, pertama-tama saya ingin menyatakan bahwa di dalam teorinya Abraham Maslow itu salah satu kebutuhan yang paling mendasar adalah kebutuhan fisiologis. Nah, kebutuhan fisiologis misalnya di tataran praktiknya adalah soal kebutuhan pokok. Dan kebutuhan pokok ini termasuk salah satunya adalah makanan. Itu pertama, artinya kebutuhan soal makan itu untuk siswa itu sangat-sangat berguna. Pertama itu dulu. Dan kemudian ketika orientasi dalam penelitian itu, ketika kebutuhan fisiologis atau salah satunya ketika siswa tidak makan, maka akan terganggu juga soal pembelajarannya, itu pertama. Terus masuk ke dalam kategori soal kebijakan misalnya. Ini yang kusebut sebagai salah satu problem yang sangat krusial di negara Indonesia khususnya, masuk dalam problem sistem. Salah satunya adalah soal kebijakan. Nah,
melihat itu semua, selain soal kebutuhan fisiologis tadi sangat mendasar bagi kebutuhan manusia, tapi ini bentuknya kebijakan dan kemudian yang memegang peran vital dalam apa namanya dalam program ini adalah militerisme, dalam hal ini adalah tentara. Itu satu kesalahan besar menurutku ya, melihat itu semua. Pertama karena memang eh, ini sebagai salah satu sistem atau salah satu upaya Prabowo untuk meningkatkan kehidupan militerisme dalam kehidupan sipil. Itu satu yang kulihat. Terus yang kedua, sebagai salah satu presiden yang kalah 4 kali, menurutku ini adalah hasrat yang kemudian 5 tahunan ke depan kita akan melihat bagaimana kebijakan ini akan terus berlanjut, tapi efeknya setelahnya adalah adanya efisiensi itu, bagaimana pengurangan selain soal krisis global ya, ini di luar daripada terlepas dari perdebatan soal krisis global, tapi salah satu efeknya juga dalam menurutku adalah adanya efisiensi itu. Nah artinya kebijakan ini adalah hasrat kekuasaan semata, bukan soal bagaimana pernyataan dasarku tadi bahwa ini adalah kebutuhan fisiologis untuk bagaimana siswa dapat makan dan kemudian ketika mereka sudah memenuhi kebutuhan itu ya merasa aman dan nyaman dalam belajar setelahnya. Tapi kalau udah masuk dalam kebijakan ini artinya dia cuma hasrat kekuasaan dan pada akhirnya salah satu dampaknya militer masuk kemudian di kehidupan sekolah. Padahal sebelum-sebelumnya kita sudah menolak bagaimana militerisme masuk dalam kampus atau sekolah-sekolah. Dan Jadi program efisiensi yang kemudian digelorakan ya oleh Prabowo Gibran hari ini dengan menteri-menterinya justru berkontradiktif dengan kehidupan rakyat hari ini. Kenapa demikian? Karena justru efisiensi itu memotong berbagai anggaran terkait dengan pelayanan publik. Jadi anaknya makan, tapi orang tuanya lapar. Ini kan problematis negara ini. ya, aku nggak terlalu intens baca soal krisis global ya, tapi kita tahu bahwa hari ini bagaimana Donald Trump sebagai presiden Amerika, kemudian Cina, kemudian Hong Kong dan sebagainya, negara-negara Asia juga sebagai macan baru ekonomi terhadap kapitalisme Amerika. Sedang krisis dan bahkan kalau kita bicara soal pertukaran dolar kemarin kan bahkan sampai 17.000 gitu kira-kira. Itu pertama. Terus kemudian itu tentu berkorelasi dengan atau berimpact dengan kebijakan luar negeri bahkan dalam negeri di Indonesia termasuk. Nah, korelasinya adalah salah satunya efisiensi tadi. Aku melihat di situ efisiensinya. Terus kemudian juga selain soal pemberian makan juga tadi Bung sudah menyatakan bahwa anaknya diberi makan, tapi di sisi yang lain ada PHK besar-besaran. Bahkan di tahun 2025 ini kita tahu bahwa ada pabrik yang udah ditutup dan bahkan ratusan buruh yang sudah dikeluarkan. Artinya kan anaknya kemudian dikasih makan cuma 1 kali dan kemudian orang tuanya tidak dapat pekerjaan. Artinya kan ada kontradiktif yang seperti yang Bung tadi bilang. Aku sepakat di itu. Tapi perlu kita mencoba untuk secara objektif dan subjektif mengatakan bahwa di sisi yang lain aku selalu mengatakan bahwa seharusnya korelasinya begini. Kira-kira pekerjaan orang tua itu seharusnya atau pendapatan ekonomi itu akan selaras dengan pendidikan yang ada atau akses pendidikan yang ada. Ketika orang tua tidak mendapatkan upah yang layak misalnya, itu berkorelasi juga dengan akses pendidikan. Kenapa begitu? Karena dalam salah satu problem krusial di Indonesia kan ada yang namanya soal sistem. Sistem ini ada beberapa komponen di dalamnya atau bagian-bagian. Salah satunya adalah soal
input dan lingkungan begitu. Input ini ada di dalamnya itu ada kurikulum, peserta didik, sumber daya manusianya dan dana pendidikan. Nah, dana pendidikan ini walaupun ada pernyataan Sri Mulyani kemarin soal tidak ada efisiensi, tapi itu kan berpotensi karena begini. Pernyataan pemerintah itu tidak selalu berkorelasi dengan semestinya di dalam lapangan. Ini ketakutan besar dalam apa namanya teman-teman yang khususnya meneliti soal pendidikan. Ada ketakutan itu. Efeknya itu beasiswa juga akan dikurang baik itu dalam negeri maupun di luar negeri. Ada ketakutan itu. Terus kemudian krisis yang paling muncul adalah ada pengurangan. Jadi kita ini kebijakan terbaru di Amerika itu aku lihat kemarin. Jadi yang dari luar dari Amerika itu hanya sedikit diterima di luar negeri gitu untuk berlanjut studi di sana. Ini kan artinya juga efeknya bukan hanya soal apa namanya buruh juga, tapi bagaimana kita belajar dari luar. Kenapa kita harus belajar di luar? Salah satunya adalah soal iklim itu, iklim keilmuan. Nah, di Indonesia kan iklim keilmuannya kan masih ini ya, masih sangat kompleks dan ekonominya juga soal buruh tadi aku bilang ya sangat kompleks. Jadi makanya ada banyak problem yang harus dilihat juga. Makanya selalu kutekankan bahwa harusnya buruh atau orang tua itu bekerjanya dengan layak, kemudian pasti beririsan dengan akses pendidikan. Ketika ini tidak berkorelasi, maka satu titik di mana aku meyakini itu tidak akan pernah terselesaikan. Iya, menarik ya Bung. Aku sepakat tadi soal bagaimana korelasi krisis dengan pendidikan. Tentunya efeknya ke efisiensi dan program makan bergizi siang ya. Oh, makan siang bergizi gratis maksudnya. Nah, tadi Bung juga menyinggung soal pendidikan tinggi ya, karena teman-teman yang di Indonesia mau tidak mau juga karena keilmuan di Indonesia secara fasilitas mungkin akses dan lain sebagainya masih minim, sehingga butuh kuliah di luar negeri atau ke Amerika. Tapi dalam kebijakan global hari ini, terutama kebijakan Trump ya, itu justru membatasi itu bantuan-bantuan pemberdayaan lain sebagainya itu justru dicabut. Bahkan perwakilan-perwakilan dia ya di berbagai negara yang berkaitan dengan program SDGs itu dikembalikan semua ke Amerika Serikat. Nah, menarik Bung, saya teringat di tahun 1994 ya, soal pendidikan waktu itu masa-masa memasuki krisis juga di tahun 1998. Pendidikan yang tadinya kan itu menjadi hak publik, dia bukan menjadi hak privat ya, terutama pendidikan tinggi. Nah, di tahun 1994 Indonesia itu masuk di dalam satu organisasi perdagangan dunia, masukkan di dalam GATS yang kemudian jadi WTO. Akhirnya pendidikan yang menjadi hak publik kemudian menjadi hak privat. Hak privat ini dalam kategori ada liberalisasi, ada privatisasi, kemudian ada komersialisasi. Nah, saya membaca kemudian memeriksa kondisi hari ini justru semakin memperparah tiga konteks tadi, ada privatisasi, komersialisasi, dan liberalisasi. Dalam konteks pendidikan tinggi, akhir-akhir ini saya melihat kampus-kampus negeri, misalkan di Maluku Utara, walaupun ada kebijakan pemerintah daerah yang kemudian menanggung biaya pendidikan gratis ada, tapi semakin ke sini kampus itu berupaya untuk mencari uangnya sendiri, terutama kampus negeri, apalagi kampus swasta. Nah, Bung melihatnya bagaimana nih? Apakah ini akan semakin parah ataukah justru kondisi ini akan semakin membaik? Terima kasih Bung sudah mengingatkan soal itu. Tapi pertama gini, aku mau sampaikan bahwa jadi sebelum masuk ke situ aku mau menyatakan bahwa problem pendidikan di Indonesia itu menurutku ada tiga. Pertama soal sistem. Sistem ini pertama ada komponen itu ya pemerintah, lembaga pendidikan, guru, siswa dan sebagainya. Kemudian di dalam sistem juga ada tujuannya dalam mencerdakan bangsa bla bla. Terus kemudian ada inputnya itu ada peserta didik bla bla bla. Terus kemudian selain input ada output, kemudian pengelolaan atau proses, terus kemudian ada lingkungan, ada batasan, ada umpan balik bla bla.
Yang kedua, problemnya adalah soal metodologi. Metodologi itu bagaimana teknis-teknis dalam keilmuan dalam proses pembelajaran nanti. Terakhir soal paradigma kita. Nah, masuk ke sistemnya, tadi udah masuk ke sistem ya. Bagaimana soal kebijakan pemerintah. Begini, kita harus melihat selain soal negara dulu bahwa yang ada dua beda kan, masalahnya adalah ada paradigma dan ideologi. Nah, ideologi ini akan beririsan dengan juga dengan paradigma. Negara menganut apa dulu? Walaupun ada perdebatan di kita misalnya, Bung, perdebatan bahwa apakah masih setengah penjajahan atau setengah kapitalisme atau masih kapitalisme. Tapi menurutku ketika melihat fenomena-fenomena tadi itu sebuah sistem-sistem kapitalisme yang dianut oleh negara ini dalam pengelolaan pendidikan. Efeknya adalah bahwa lembaga selalu efeknya lembaga pendidikan hari ini selalu berorientasi pada ekonomi, kemudian daya saing pasar pekerja, yang tadi Bung bilang bahwa nanti efeknya juga privatisasi ya. Nah, tapi ada satu yang menarik soal pernyataan seluruh peneliti maupun pegiat pendidikan. Begini kira-kira bahasanya. Kita harus harus sesuai perkembangan atau kemajuan teknologi hari ini. Nah, dan merespon hal-hal tersebut. Ini kan pernyataan yang kemudian pada akhirnya kita lupa satu hal, bahwa dasarnya dulu adalah soal humanisasi dulu sebenarnya. Baru untuk kemudian itu adalah teknis doang untuk pengembangan soal bagaimana kita bisa belajar soal teknologi. Tapi paradigma pendidikan ini harusnya dibawa pada satu titik di mana ya harus humanistik dulu, baru soal teknis-teknis tadi. Nah, soal privatisasi, liberasi tadi, itu kan efek daripada negara cara mengelola pendidikan tadi, ya kapitalisme itu. Makanya output dan inputnya selalu bicara soal peserta didik sebagai konsumen. Lagi-lagi pada akhirnya konsumen yang kumaksud adalah ketika kamu punya uang, ya kamu bisa masuk atau mengakses pendidikan. Atau misalnya pendidikan dilihat sebagai produk atau jasa yang disebut Bung tadi. Output pendidikan juga hari ini itu diukur sebagai apa ya, diserap industri atau daya industri. Jadi ketika lulusan pendidikan ini banyak diserap oleh pendidikan, maka pendidikan ini sangat berkompeten begitu kira-kira. Kemudian yang paling fundamental menurutku adalah soal lingkungan sistem ini, bahwa dunia usaha dan industri inilah yang kemudian pada akhirnya besar mempengaruhi soal kurikulum hari ini. Itu pertama. Terus yang kedua, pada akhirnya juga akan terjadi ketimpangan akses dalam hal pendidikan. Iya, Bung. Tadi juga Bung menyinggung soal pengelolaan pendidikan ini masih sangat kapitalistik atau kapitalisme ya. Nah, beberapa negara di dunia juga sebenarnya masih menganut sistem kapitalisme ya, tapi pendidikannya justru terbaik di dunia. Misalkan Finlandia ya. Nah, Finlandia itu bukan menganut ideologi lain atau sosialis atau komunis, tapi dia menganut ya sistem yang masih kapitalis. Tapi saya melihat model pendidikannya itu justru menarik untuk dibaca, dipelajari dan diteliti. Misalnya ada upaya untuk menyambungkan atau mengkorelasikan antara pengetahuan sejarah dengan sains dengan ekonomi misalkan, kemudian dengan politik. Jadi upaya untuk itu. Nah, apakah Indonesia yang masih menganut sistem kapitalistik ini, ala pendidikannya itu, apakah bisa sama dengan Finlandia, Bung? Ya, kita sepakat bahwa tidak, negara-negara maju soal pendidikan tidak terlepas dari kapitalistik ya, bahkan hidup di tengah itu. Tapi persoalannya karena pertama soal, kalau kita membaca misalnya gini, kalau aku analogikan bahwa Kunto pernah membagi perjalanan cara berpikir bangsa Indonesia hari ini ada dalam 3 kategori. Pertama soal kita beranjak dari soal mistik misalnya. Kita mengakui adanya kekuatan-kekuatan
di luar daripada Tuhan itu sendiri, bahwa kita meyakini ada kekuatan pada benda dan sebagainya. Terus kemudian yang kedua, cara berpikir kita atau keadaan masyarakat kita ada masuk dalam fase kategori soal perdebatan ideologi. Dan yang terakhir soal ilmu pengetahuan. Nah, kalau kita lebih luas atau aku membayangkan pada saat membaca itu, ketika Eropa saat itu sudah perdebatan soal ilmu pengetahuan, kita masih berada pada titik di mana masih meyakini soal kekuatan pada benda-benda itu. Artinya ada ketertinggalan dalam hal pendidikan, itu pertama. Terus kemudian yang kedua, soal perdebatan ideologi. Menurutku, entah Bung sepakat atau tidak, nanti kita bisa perdebatan itu. Menurutku, perdebatan ideologi di negara-negara maju itu sudah selesai. Atau dia tidak pernah menghapuskan perdebatan ideologi itu. Maksudku ideologi ini kan kapitalisme, sosialisme, mereka tuntas dan bahkan saling menggulirkan antara satu sama lain dalam sejarah pembangunan negaranya. Nah, di Indonesia, sosialisme ingin dihapus pada saat Soeharto, kemudian ada muncul lagi dalam cara berpikirnya Bung Karno soal marahan itu. Artinya kan ingin menghilangkan itu semua, walaupun value-value di dalam marahan itu atau kita hari ini sebut sebagai Pancasila itu ada nilai-nilai sosialisme, kapitalisme, tapi dia ingin menghapus itu, nggak selesai sejarah perdebatan ideologinya. Nah, sampai tahun 2025 ini muncul lagi fenomena yang pada akhirnya kembali pada putaran sejarah soal magis itu, kekuatan pada benda-benda. Kita masih dalam perdebatan itu mau ku sampaikan pertama. Terus yang kedua, negara hari ini itu hanya sebagai regulator semata gitu, enggak sebagai ini juga sebagai evaluasi atau memperhatikan kebijakan-kebijakan setelah dia sebagai regulator. Nah, dan terakhir ingin ku sampaikan bahwa sekolah swasta dan negeri di Indonesia itu lebih banyak swasta. Perlu ku sampaikan ini. Ini terakhir di tahun 2024 ketika aku mencek datanya, ternyata Bung, 39% itu adalah sekolah negeri. Dan 60% itu adalah sekolah swasta. Bayangkan 30 sampai 60 ini kan perbandingan 2 kali lipat. Artinya negara bukan hadir sebagai penyedia utama dalam layanan pendidikan. Dia sebagai regulator semata. Itu kenapa pendidikan ini, walaupun di negara-negara yang tadi itu menganut soal pendidikan yang kapitalistik juga, tapi budaya atau iklim keilmuannya maju karena selain sebagai regulator, mereka penyedia layanan pendidikan. Itu menurutku. Jadi negara bukan hanya sebagai regulator, tapi harus penyedia layanan pendidikan. Dan negara-negara maju ya begitu prinsipnya untuk menyediakan soal iklim pendidikan itu sendiri. Hampir rata-rata model pendidikan kita di Indonesia itu masih sangat Jawanisasi, masih sangat Javasentris. Misalkan di Maluku Utara, daerah kita ini lebih besar laut, daerah maritim. Tapi model pendidikannya sama kayak di Jawa. Nah, kita itu disuruh hafal nama-nama pahlawan, Iman Bonjol kan, orang-orang Jawa itu. Tapi ketika kita sampai ke Jawa, Mas kamu dari mana? Dari Ternate, Halmahera itu di NTT ya. Atau teman-teman dari Bima juga mungkin seperti itu. Dari mana? Dari Bima di Papua ya. Nah, kira-kira sebaiknya seperti apa Bung model pendidikan kita di Indonesia ini? Karena masih Javasentris dan Jawasentris, dan itu berdampak pada cara berpikir siswa, mahasiswa, bahkan juga terpenetrasi pada cara berpikir teman-teman gerakan hari ini. Saya melihatnya begitu, maupun gerakan mahasiswa ya. Jadi sedikit-sedikit orang melihat Jakarta, sedikit-sedikit orang melihat Jogja. Jadi kalau dalam konteks gerakan mahasiswa itu Jakarta bergerak nggak ini? Nah, kalau Jakarta nggak bergerak, mereka nggak bergerak. Ya, karena ini terakhir aku tadi mau sampaikan 3 problem utamanya. Pertama soal sistem. Kemudian sistem ini akan melahirkan soal metodologi.
metodologi ini akan melahirkan paradigma, itu pertama. Tiga problem utama ya. Nanti teman-teman bisa kita diskusikan soal itu di lain waktu lah. Terus kemudian tadi tanyakan soal berfokus atau kita sebut sebagai sentralisasi soal pendidikan. Nah, tadi korelasinya juga hampir sama. Problem yang kumaksud tadi sistem adalah bagaimana kurikulum ini sangat sentralistik. Sentralistiknya adalah kurikulum diambil 70% itu dari negara, 30% itu dari lokal. Pada saat aku di S2 soal pengembangan kurikulum, ketika kita kaji soal bagaimana kurikulum itu disusun, itu 30% itu dari daerah-daerah lokal, 70% itu di negara yang menghadirkan kurikulum itu atau menyusun kurikulum itu. Nah, artinya di 30% itu juga maka kita akan bisa melihat bagaimana muatan lokal kita itu sangat sedikit dibandingkan dengan materi-materi yang sudah disusun rapi. Itu pertama di atas sana. Kemudian suplai bukunya pada akhirnya itu adalah itu kita tidak pernah melihat atau merasakan isi dalam buku ini secara realitas. Terus kemudian efek yang paling kebijakan sentralistik ini juga, misalnya di Bima ya Bung ya, ini kan geografisnya laut dan gunung. Tetapi ketika aku kembali ke Bima saat tur kemarin, aku nggak pernah melihat universitas itu ada jurusan pertanian sama kelautan, hanya di SMK. Artinya kan tidak mendukung soal geografisnya. Seharusnya kan ketika kelautan dan geografisnya hutan dan laut, artinya kan harus ada dua jurusan ini untuk mengembangkan ke depannya, sehingga kayak daerah ini tuh ada. Terus terakhir yang mau ku sampaikan, soal paradigma kita juga ini, bahwa ketika metodologi sangat kalau kita kan sangat baratan ya soal metodologinya, dan kemudian metodologi di daerah kita itu mengambil sampelnya juga sudah baratan. Pada akhirnya cara berpikir kita juga, walaupun aku ada perdebatan soal barat dan timur ini kan dalam kolonialisme sangat elok ya, tapi untuk mempermudah aja maksudku. Jadi pada akhirnya cara berpikir juga pengaruh itu yang disampaikan oleh Bung tadi soal kita masih mengikuti atas atau Jakarta, pada akhirnya kita lupa pada konteks pembangunan secara fisik tadi, termasuk soal jurusan-jurusan. Itu efek yang sangat luar biasa loh Bung, dengan kondisi geografis kita yang laut dan gunung, atau misalnya di Halmahera banyak tambang lah, artinya kan isi itu harusnya ada pendidikan yang menunjang itu, padahal tidak ambil lagi dari luar tenaga kerja nanti maksudku ya. Terakhir yang ingin sampaikan bahwa pendidikan itu memang harus masuk dalam ranah-ranah pekerjaan, tapi prinsipnya adalah dia harus dibalut dengan humanistik, dan kemudian dia punya prinsip untuk masuk dalam dunia pekerjaan itu untuk membebaskan lagi ruang-ruang yang kita sebut tadi soal pendidikan. Mungkin itu dari aku, Bung. Nah, terima kasih Bung, semoga sehat. Salam juga untuk teman-teman di Jogja. Sampai jumpa ya. Terima kasih.